Yes, kalau kita melihat harga minyak global ini terjadi penurunan di WTI maupun di Brent di tengah konflik geopolitik Timur Tengah yang tengah mengalami gencatan senjata. Apakah Anda lihat penurunan harga minyak ini mungkin akan berlanjut lebih dalam lagi? Iya, kalau kami melihat mungkin, menurunnya tensi geopolitik sudah terfaktorkan ya di pergerakan harga minyak. Karena memang menurut kami, tensi geopolitik ini hanya sentimen sementara. Sementara ada yang lebih struktural dari itu sih kalau kita melihat yang membuat harga minyak relatif agak sulit untuk lebih menguat lagi dari level sekarang karena data manufacturing index beberapa negara besar di dunia masih berada di dalam level kontraksi. Baik, apakah Anda lihat penurunannya akan sangat signifikan dalam waktu dekat? Saya pikir, dengan penurunan yang sudah terjadi selama sepekan terakhir, sudah cukup ter-factor in ya, meredanya tensi geopolitik ini di harga minyak dunia. Jadi kami melihat penurunan harga minyak mungkin sudah akan relatif terbatas. Baik, bagaimana dengan era suku bunga tinggi yang juga dipercayai oleh investor global ini akan segera melandai? Apakah ini juga akhirnya mempengaruhi pergerakan harga minyak? Memang masih cukup berpengaruh karena, higher interest rate environment ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian beberapa negara besar di dunia gitu ya. Tapi kami melihat karena memang kondisi suku bunga tinggi sudah cukup lama ya, hampir 1 tahun terakhir, dan kita melihat sudah ter-factor in di pertumbuhan ekonomi negara-negara besar ini. Justru kami melihat tahun depan mungkin akan ada ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik misalnya karena mulai adanya penurunan suku bunga di tahun depan. Termasuk China juga yang mungkin pertumbuhan ekonominya akan melesat di tahun depan menurut Anda? Iya, untuk China sendiri spesifik ya, kita lagi menunggu sekali nih kapan China akan mulai melakukan stimulus. Kalau melihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang, memang agak kurang memuaskan ya untuk negara sebesar China. Tapi kita melihat memang ada intensi dari pemerintahnya untuk memperlambat ekonominya khususnya di sektor properti. Tapi kita ekspektasi tahun depan mudah-mudahan ada stimulus yang lebih signifikan dari China gitu ya. Baik, apabila ternyata perekonomian China di tahun depan ini belum kembali bergelora, apakah menurut Anda ini bisa mendongkrak harga minyak global? Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi Cina masih seperti tahun ini gitu ya, tanpa adanya stimulus yang sangat signifikan dari pemerintahnya, saya pikir agak sulit untuk, komoditas dunia ya, khususnya energi, baik itu minyak maupun batu bara, untuk bisa naik lebih tinggi dari level-level sekarang. Baik, bagaimana dengan batu bara? Kalau kita melihat harga batu bara di pekan kemarin ini sebenarnya masih juga terapresiasi, namun di hari ini kita lihat sudah melemah mengikuti harga minyak begitu. Seperti apa peluang hingga akhir tahun? Iya, hingga akhir tahun biasanya seasonality untuk pergerakan harga batu bara naik ya, karena ada stocking untuk, musim dingin. Tapi itu sesuatu yang nggak kita lihat di akhir tahun ini. Dan biasanya menjelang akhir tahun kuartal keempat seperti ini, harga batu bara bisa naik sekitar 10-15%. Tapi ternyata pergerakannya hanya naik kurang dari 5%. Jadi kita melihat mungkin tahun ini akan relatif flattish untuk harga batu bara sekitar $130 per ton sampai dengan akhir tahun ya. Baik, apakah ini juga dipengaruhi oleh ekonomi China yang masih lesu? Iya, di satu sisi juga seperti itu, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti ini, demand untuk electricity di Cina tidak terlalu besar dari sisi manufaktur ya. Ini membuat dari sisi inventory atau persediaan batu bara di beberapa hub, electricity di Cina masih sangat tinggi sehingga mereka tidak terlalu membutuhkan banyak supply import batu bara. Baik, Anda lihat seperti apa proyeksi akhir harga minyak di tahun 2023 ini dan juga harga batu bara? Kalau untuk akhir tahun ini mungkin akan stabil ya di kisaran 70 sampai $80 per barrel. Dan tahun depan sebenarnya kalau memang di pertengahan awal 2024 masih akan tetap di kisaran level tersebut. Sebelum kita melihat ada potensi kenaikan di semester kedua di tahun depan seiring dengan sudah mulai turunnya
suku bunga dan juga mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia ya. Baik, bagaimana kita menyikapi saham-saham yang terkait dengan komoditas minyak dan batu bara ini? Apakah kita masih bisa mengharapkan hingga akhir tahun? Ya, untuk, minyak mungkin karena memang di level sekarang masih agak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dan juga, masih cukup baik pricing-nya dibandingkan kuartal sebelumnya, saya pikir masih ada potensi untuk beberapa saham-saham oil and gas related seperti Medco gitu ya. Cuman untuk batu bara di level harga sekarang saya pikir mungkin kurang menarik ya, karena ekspektasi kinerjanya di kuartal keempat dengan asumsi harga masih di $130 per ton, saya pikir kinerjanya akan relatif lebih buruk dibandingkan di kuartal ketiga kemarin. Baik, artinya di tahun depan selama belum ada kejelasan terkait dengan suku bunga acuan, kita juga masih belum bisa mengharapkan saham-saham di sektor ini. Iya, sangat penting untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia ya, karena, mungkin ada beberapa sentimen jangka pendek kayak tensi geopolitik dan lain sebagainya atau misalnya, banjir di Australia misalnya di kuartal pertama biasanya, tapi secara struktural pertumbuhan ekonomi dunia sangat bergantung terhadap bagaimana stances bank sentral di dunia gitu ya, apakah akan mulai menurunkan suku bunga atau tetap higher for longer. Kalau kita sih ekspektasinya di semester kedua akan mulai ada penurunan suku bunga ya.